Baik, selamat pagi, saudara. Untuk topik hari ini adalah perencanaan keamanan. Jadi di dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa topik yang intinya mengarahkan pada apa tujuan dari keamanan sistem informasi itu. Ya, jadi karena ada banyak sekali ya gangguan, ancaman yang mungkin terjadi di dalam sebuah sistem informasi, maka keamanan itu diperlukan. Yang intinya adalah fokus utama pengamanan itu adalah pada karakteristik confidentiality, integrity, dan availability pada sebuah informasi di sepanjang usianya, di sepanjang lifetime-nya, mulai dari penyimpanan, pemrosesan, kemudian pentransmisian. Dan di dalam pengamanan itu sendiri itu harus ada policy ya, yang mengaturnya, kemudian adanya education pada pihak-pihak yang menangani atau yang mengoperasikan informasi tadi, lalu harus didukung dengan adanya teknologi. Nah, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan di dalam rangka pengamanan sistem informasi ini, karena mengamankan sebuah informasi itu tidak hanya melulu kita bisa melindungi informasi, tetapi kita juga harus mempertimbangkan level-level keamanan yang lain, ya. Jadi seperti keamanan fisik, keamanan personal, keamanan jaringan, keamanan komunikasi, ya. Itu semua ya, itu diperlukan untuk memberikan dukungan pada tujuan utama, yakni mengamankan informasi agar informasi tadi tetap terjaga confidentiality-nya, hanya orang yang terotorized saja yang bisa mengakses informasi, bisa mengelola informasi. Nah, kemudian juga harus integrity, ya, jadi informasi harus utuh, ya, tidak boleh terpecah-pecah. Kemudian availability, jadi informasi tadi pada intinya harus bisa diakses, ya, harus selalu tersedia kapanpun, dimanapun bagi orang-orang yang terotorized. Nah, sehingga dengan demikian, karena banyak hal yang harus diperhatikan ya di dalam pengamanan sebuah sistem informasi, maka perencanaan keamanan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi tidak bisa dilakukan sambil lalu, ya. Sebagaimana juga ya tahapan-tahapan yang ada pada konstruksi sebuah sistem informasi, maka itu juga harus dibarengi dengan konstruksi dari sistem keamanannya ini. Nah, sehingga pada hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan keamanan itu. Jadi apa-apa saja yang tahapan yang diperlukan, jadi apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam merencanakan suatu keamanan sistem informasi tadi. Ya, yang jelas pertama yang harus dipersiapkan di dalam rangka pengamanan sebuah sistem informasi itu tidak lain adalah kebijakan, ya, policy itu harus diberikan, ya, dibuat lebih dahulu. Nah, policy ini disusun berdasarkan kondisi setempat, ya, jadi kondisi lokal setempat ini. Jadi menerjemahkan tata aturan atau undang-undang yang ada, yang berlaku, kemudian di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan itu kemudian perlu dilakukan policy, ya, atau kebijakan. Kemudian blueprint, ya, jadi tidak hanya pada saat mengembangkan sistem informasi saja, ini diperlukan blueprint, tapi di dalam rangka keamanan informasi juga perlu ada suatu blueprint. Mengapa demikian? Blueprint ini akan memberikan suatu arah, ya. Jadi arah,
kemudian bagaimana policy tadi diimplementasikan, kemudian aspek dan bagian-bagian apa saja yang menjadi fokus pengamanan, bagaimana metodenya, kemudian apa saja tools yang digunakan, teknologi yang digunakan, ya. Sehingga dengan demikian orang atau pihak-pihak yang mengurusi tentang keamanan informasi tentunya dari tahun ke tahun dari suatu organisasi itu tidak selalu tetap, ya. Jadi tidak selalu orangnya tetap, ya pasti ada dinamikanya, ya. Jadi ada yang mungkin pindah jabatan atau apa, ya. Jadi sehingga dalam rentang waktu tertentu secara siklus pasti akan ada perubahan-perubahan personil-personil yang menangani keamanan informasi, sehingga dengan adanya blueprint yang telah dibuat di awal, ya, itu akan memberikan arahan, ya. Jadi akan memberikan arahan sehingga proses pengamanan itu bisa berlanjut, ya. Jadi sehingga siapapun yang menangani keamanan informasi tadi akan bisa mengupdate, memperbaiki, ya, memaintain dengan baik struktur sistem pada keamanan sistem informasi. Sehingga diperlukan ini blueprint, detail blueprint untuk keamanan informasi, kemudian bagaimana arsitekturnya, ya, ini seperti itu yang sehingga dengan adanya blueprint dan perencanaan yang baik itu akan bisa menjamin adanya keberlangsungan pengamanan terhadap informasi tadi, dan akan memudahkan juga kalau misalkan pada suatu waktu diperlukan suatu update sistem, ya, ini. Sehingga di dalam rangka perencanaan untuk keamanan informasi ini, organisasi harus melaksanakan setidaknya ada 2 macam perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan strategik dan kedua adalah perencanaan kontingensi. Perencanaan strategik itu adalah suatu perencanaan keamanan informasi, program keamanan informasi yang dilakukan dalam kondisi yang normal, ya. Jadi bagaimana mencegah, ya, ada serangan, bagaimana mengatur, ya, otoritas, mengatur hak akses dari para pengguna, ya, tergantung dari tipe-tipe informasinya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang informasi tadi harus diklasifikasikan secara eksplisit, ya. Ini apakah itu merupakan informasi yang konfidensial atau informasi yang intern atau informasi yang terbuka untuk semua, untuk umum. Ini itu harus dibedakan seperti itu. Nah, sehingga di dalam pengaturan seperti itu ini merupakan bagian dari perencanaan strategik, ya. Jadi reguler, ya, apa yang akan dilakukan, ya, dalam rangka untuk supaya karakteristik informasi tadi akan terjaga, ya, di sepanjang lifetime-nya, ya. Jadi mulai dari bagaimana policy-nya, ya, bagaimana penggunaan informasinya, bagaimana maintenance sistemnya, ya, lalu bagaimana pengaturan hak akses untuk masing-masing kelompok informasi. Nah, kemudian perencanaan kontingensi itu adalah sebuah pengamanan yang sifatnya mengantisipasi, ya, jika adanya serangan atau gangguan itu muncul, ya, atau ada bencana itu muncul, nah, maka perencanaan kontingensi ini menjadi sebuah plan B yang harus dilakukan apabila ini dalam kondisi normal, ya, ini kondisinya sudah tidak normal lagi, gitu. Jadi artinya sudah ada serangan, ada gangguan, ada ancaman yang menimbulkan dampak, yang memberikan dampak bagi informasi tadi, ya, sehingga ada perencanaan kontingensi. Sehingga ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai manajemen risiko, ya, manajemen risiko yang di sini yang itu tadi. Jadi karena kayak serangan, ancaman itu setiap hari, setiap saat itu muncul, ya, kemudian dan itu tidak bisa dihindarkan, tentunya akan memberikan dampak bagi sistem informasi itu sendiri, ya, sehingga ya pasti akan menimbulkan risiko, apakah itu risiko kehilangan, kerusakan, ya, atau
yang lain, ya, kerugian, sehingga dengan demikian diperlukan ada suatu manajemen risiko yang di situ akan meminimalkan, ya, tingkat-tingkat kerugian yang mungkin akan dialami oleh organisasi. Sehingga perencanaan kontingensi itu, jadi plan B-nya itu ada, ya. Nanti yang akan banyak muncul itu adalah dari proses ini, strateginya mitigasi, ya, jadi mitigasi. Ya, salah satu dari strategi untuk pengendalian risiko tadi. Nah, pada tata kelola keamanan informasi, ya, di situ diatur, ya, seperangkat tanggung jawab dan praktek yang dilakukan oleh dewan atau manajemen eksekutif. Ya. Jadi di sini ada apa saja yang menjadi tugas, tanggung jawab, kewenangan dari manajemen dan dewan dan manajemen eksekutif di sini, yang tujuannya untuk memberikan suatu arahan strategis untuk memastikan bahwa tujuan nanti akan bisa tercapai. Jadi baik itu pada posisi pada keadaan yang normal atau pada keadaan di mana ancaman dan serangan itu sudah terjadi. Nah, sehingga dengan tata kelola yang baik, ya, untuk keamanan informasi akan dapat dipastikan bahwa risiko dikelola dengan tepat, ya, dan sumber daya perusahaan juga bisa diverifikasi guna dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Sehingga hasil dari tata kelola keamanan informasi nanti akan menghasilkan suatu keselarasan dalam strategi, kemudian di dalam manajemen risiko juga demikian, lalu ukuran kinerja manajemen sumber daya dan distribusi atau transformasi nilai-nilai yang ada pada informasi itu sendiri. Ya, sehingga ini hasil tata kelola, sehingga ada keselarasan, ya, ada keselarasan, keseimbangan, kemudian bagaimana juga untuk bisa mengatur atau mengelola suatu resiko yang mungkin timbul dalam sebuah sistem, ya, karena adanya suatu gangguan dan ancaman ini, dan juga nilai-nilai atau karakteristik dari informasi tadi akan bisa didistribusikan secara baik. Artinya bahwa kita tahu, ya, ada 7 karakteristik, kemudian ada 3 karakteristik utama dari informasi yang harus dilindungi, yang itu harus terdistribusi dengan baik pada semua pihak yang terotorais untuk mengakses informasi tadi. Nah, terkait dengan perencanaan keamanan, maka perlu difikirkan adanya policy, standar dan praktisnya. Di sini policy atau kebijakan, ya, terkait dengan kebijakan itu, ya, adalah tindakan yang digunakan organisasi untuk menyampaikan instruksi dari manajemen kepada petugas. Petugas ini artinya semua staf, semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keamanan informasi. Ini policy itu diambil oleh suatu dalam lingkup organisasi, dalam lingkup lokal perusahaan, organisasi yang nantinya akan memastikan bahwa gerak roda kegiatan di dalam organisasi tadi akan berjalan dengan baik. Ini policy. Nah, kemudian policy tadi lalu lebih rinci lagi di dalam standar, ya. Jadi merupakan pernyataan yang lebih detail untuk apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebijakan tadi. Jadi kebijakan, misalkan kebijakan yang diambil, misalkan akses informasi diatur dengan baik, ya, seperti itu. Nah, kemudian standarnya itu lalu merinci, ya, yang dimaksud dengan informasi dan data harus digunakan dengan baik itu bagaimana, ya. Jadi maka standarnya, nah, itu siapa boleh mengakses apa, kemudian kalau mereka punya hak akses dalam suatu informasi tertentu, nah itu apa-apa saja yang menjadi kewenangan, yang menjadi tugas, yang menjadi tanggung jawabnya terhadap informasi-informasi yang dipercayakan kepada mereka. Ya, jadi
itu standarnya ya. Kemudian praktis, di sini praktis prosedur guideline itu sudah secara efektif akan menjelaskan bagaimana implementasinya ya. Jadi real implementasinya itu bagaimana ya. Jadi policy tadi masih secara umum ya, memberikan suatu highlight ya, apa yang akan dikerjakan oleh organisasi terkait dengan pengamanan informasi. Sementara standar itu sudah merinci tentang itu apa, misalkan hak akses, kemudian bagaimana pengaturan untuk akses informasi, bagaimana pengaturan untuk pengelolaannya, bagaimana maintenance-nya ya. Jadi secara rinci sudah didetailkan, lalu kemudian pada saat praktis ini bagaimana implementasinya di lapang. Ya, jadi sehingga itu harus diukur, harus dilihat ya. Jadi harus ada detail pada praktis. Nah, kemudian prosedurnya, lalu guideline, ya, petunjuknya bagaimana untuk mengelola sistem informasi tadi. Nah, ini sehingga ini keterkaitan antara policy, standar, dan praktis. Jadi di sini policy itu diambil oleh sebuah organisasi, ya, kadang yang dalam ini dirumuskan oleh pihak manajemen dalam satu organisasi. Ya. Ini kemudian setelah diambil sebuah policy, ya ditetapkan suatu kebijakan, maka kemudian policy tadi akan diimplementasikan dalam standarnya. Ya. Jadi misalkan mengamankan informasi secara baik itu apa, indikatornya apa, standarnya bagaimana. Ya, kemudian setelah ada standar seperti itu, ternyata indikatornya, kemudian bagaimana implementasinya. Ya, jadi prosedur SOP di lapang untuk setiap pihak setiap bagian yang menangani yang terlibat di dalam sistem informasi sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, itu apa yang harus mereka kerjakan untuk setiap bagian itu. Ada SOP-nya. Sehingga di dalam keamanan informasi ya, terkait dengan policy di sini, maka ada suatu Enterprise Information Security Policy atau ISP yang digunakan untuk mengatur arahan strategis, ya, ruang lingkup dan irama untuk semua upaya keamanan di dalam organisasi. Ya, biasanya ISP ini merupakan dokumen yang dirancang oleh Chief Information Officer. Ya. Jadi ISP biasa mencakup pemenuhan 2 area, jadi memastikan pemenuhan persyaratan untuk penyelenggaraan program, ya, kemudian penggunaan hukuman khusus atau tindakan disipliner. Jadi artinya ISP ini sudah merupakan suatu pedoman untuk penyusunan suatu kebijakan, ya, sehingga kemudian untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk keamanan informasi tadi itu terselenggara dengan baik, ya, jadi bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kapasitas lokal suatu organisasi, dan ini dimungkinkan juga adanya sanksi ya bila ada suatu tindakan indisipliner, ini seperti itu ya. Ini jadi apa yang akan menjadi sanksi, apa menjadi mungkin sampai juga pencabutan hak akses dari suatu pihak ini kalau misalkan adanya tindakan disipliner. Organisasi juga harus memberikan instruksi pada setiap staf ya tentang penggunaan yang tepat terhadap teknologi dan proses untuk mendukung operasi rutin. Jadi artinya ini masuk bagian pada edukasi ya. Jadi kalau tadi policy ini adalah masuk bagian edukasi yang di sini bagaimana setiap orang yang bertugas ya, kalau misalkan di organisasi seperti UNED seperti ini ada operator ya, kemudian ada dosen, ada mahasiswa, ada pimpinan ya. Nih, ada pihak administrasi ya, yang masing-masing punya hak kewenangan ya di bidang tugasnya masing-masing, dan itu harus setiap person tadi harus mendapatkan suatu edukasi yang baik untuk bagaimana mengelola, bagaimana mengolah informasi yang menjadi kewenangan mereka, gitu. Dan apa yang harus tanggung jawab, apa yang harus mereka
lakukan ya untuk mengamankan informasi tadi. Nah, secara umum ya, isu spesifik security policy itu mencakup bidang khusus misalkan teknologi ya. Mencakup bidang khusus teknologi, kemudian ISSP tadi juga harus perlu diupdate ya karena kondisi ya selalu dinamis ya, apalagi di dalam teknologi informasi, di dalam penggunaan informasi ya, pengelolaan informasi itu semuanya berjalan secara dinamis ya ini. Jadi secara berkala itu bisa berubah, bahkan mungkin tidak dalam waktu yang lama ya, mungkin dalam waktu 1 bulan, 1 minggu atau 1 hari ada kebijakan, kemudian perkembangan itu berlangsung secara baik, secara dinamis nih. Kemudian memuat pernyataan tentang posisi organisasi dalam suatu permasalahan tertentu. Jadi artinya isu spesifik ya, jadi permasalahan yang spesifik di sini pada policy keamanan itu juga harus dipertimbangkan juga tentang kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi artinya ada permasalahan-permasalahan apa saja yang nanti harus bisa diantisipasi oleh organisasi ya, sehingga akan memudahkan untuk bagaimana kalau misalkan terjadi suatu permasalahan, akan memudahkan pihak-pihak yang berwenang untuk bisa mengambil tindakan-tindakan. Di dalam pembuatan isu spesifik security policy di sini ada 3 pendekatan, yaitu membuat sejumlah dokumen ISP yang independen, kemudian membuat sebuah dokumen yang komprehensif, kemudian membuat seperangkat dokumen ISP. Ya, ISSP ya. Jadi membuat sejumlah dokumen yang independen ya. Ini sejumlah dokumen independen, kemudian atau membuat dokumen yang komprehensif atau membuat seperangkat ya, dokumen ISSP. Nah, itu blueprint yang tadi kita bicarakan di awal. Blueprint keamanan itu merupakan dasar untuk merancang, ya, memilih dan mengimplementasikan semua kebijakan keamanan, program pendidikan dan pelatihan serta kontrol teknologi. Ya, ini jadi blueprint tadi mengatur yang dimensi ketiga ya, dimensi ketiga dari suatu model keamanan yang digambarkan dalam model keamanan yang berbib itu. Ya, ini dimensi pada dukungan terhadap upaya untuk mengamankan informasi ya. Jadi bagaimana policy-nya ya, jadi bagaimana mengatur atau mengambil policy-nya, bagaimana melaksanakan edukasinya ya kepada semua pihak yang terlibat di dalam sistem informasi tadi, kemudian bagaimana juga implementasi dan pengendalian teknologinya. Sehingga dengan blueprint ini sudah komplit ya, jadi artinya apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi program-program pendidikan dan pelatihan pada anggota organisasi dan bagaimana implementasi dari teknologi itu semuanya sudah dijelaskan, sehingga nanti apabila suatu saat harus ada perubahan, harus ada update ya, maka ya di dalam implementasi keamanan informasi maka ini akan memudahkan ya, siapapun yang nanti akan mengurusi, siapapun yang nanti akan menangani masalah keamanan informasi tadi ya, karena mereka akan selalu berpedoman pada blueprint ini, baik itu dalam pengambilan kebijakan, di dalam melaksanakan program pendidikan dan melakukan kendali terhadap teknologi. Sehingga blueprint bisa dikatakan sebagai versi lengkap ya pada framework keamanan ini. Ya, dengan melihat blueprintnya, maka kalau mau ada perubahan, orang akan bisa lihat ya ini apa efeknya, kemudian apa pengaruhnya, dan apa saja yang dibutuhkan untuk misalkan kalau ada suatu perubahan terhadap kebijakan tadi. Ya, jadi sehingga dalam blueprint ini juga akan menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dan perintah-perintah yang harus direalisasikan. Jadi sehingga dengan demikian blueprint keamanan informasi tadi akan bisa memungkinkan perencanaan tadi akan terukur, ya, terukur dengan baik, ya. Jadi artinya kalau misalkan ada indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk standar keamanan, maka indikator tadi juga harus bisa diukur dengan baik. Kemudian dapat di-upgrade. Nah, ini jadi dapat di-upgrade sehingga dengan melihat blueprint maka sistem implementasi sistem keamanan itu bisa di-upgrade ya, sesuai dengan petunjuk pada blueprint.
kemudian ya bersifat komprehensif untuk kebutuhan keamanan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi pada setiap periode gitu, sehingga apa perkembangannya, kemudian bagaimana mengimplementasikan atau bagaimana mengantisipasi perkembangan tadi itu sudah menjadi ada arahan di dalam blueprint keamanan informasi tadi. Nah, ini beberapa standar ya. Kalau untuk keamanan informasi, maka ada standar ISO 27000 ya. Nih, jadi ini untuk model-model ya. Jadi merupakan salah satu model yang banyak dirujuk ya, seri ISO 27000 ini untuk informasi teknologi, ya, kode of practice ya, untuk manajemen security. Ya, ini kemudian ada kode of practice. Kode itu adalah ini artinya apa yang menjadi sesuatu yang boleh dan tidak boleh ya. Kemudian atau standar yang harus dilakukan. Jadi kode of practice. Dokumen kemudian ini ya, diverifikasi ada sehingga menjadi 27002 ya pada 2007. Kemudian ada pendekatan lain yang bisa menjadi rujukan pada masalah ini persiapan atau perencanaan pada keamanan tadi, seperti misalkan yang dibuat oleh Computer Security Resource Center di NIST, ya, jadi ada dokumen-dokumen ISO, standar IEC 17799, nah itu semuanya dibuat untuk bisa menjadi sebuah rujukan, ya, jadi sehingga orang tidak mengambil sesuatu ide yang dari langit gitu ya, tapi ada sesuatu yang menjadi sumber rujukan untuk dapat menetapkan apakah itu blueprint, lalu kebijakan, ya, kemudian bagaimana tata aturan implementasi di dalam suatu organisasi untuk merancang sebuah keamanan sistem informasi, sehingga ada model-model yang bisa digunakan untuk bisa dirujuk dalam hal ini. Di dalam perancangan arsitektur keamanan itu perlu juga memperhatikan ya bagaimana informasi tadi digunakan dan bagaimana informasi tadi dimungkinkan adanya serangan-serangan, sehingga ada suatu model yang di sini disebut sebagai spheres of security yang akan mengilustrasikan bagaimana informasi tadi berada dalam serangan dari berbagai sumber, sehingga di sini ada beberapa level untuk pengendaliannya, mulai dari manajemen, operasional, dan teknikal. Jadi manajemen menyangkut proses keamanan yang dirancang oleh perencana strategis yang dilaksanakan oleh admin keamanan. Jadi kalau manajemen ya jadi tadi membuat suatu kebijakan, buat suatu aturan dan SOP yang harus dilaksanakan oleh admin keamanan. Ya, kemudian secara pengendalian operasionalnya itu berkaitan dengan operasional fungsi keamanan di dalam organisasi. Sementara pengendalian secara teknisnya itu menangani implementasi teknis berkaitan dengan perancangan dan implementasi keamanan di dalam organisasi. Jadi ada ini tingkatan-tingkatan dalam pengendalian untuk mengendalikan, mengimplementasikan keamanan dalam sistem informasi. Nah, ini adalah model ya, spheres of security yang di sini bisa kita lihat ya bagaimana informasi tadi akan digunakan, ya, kemudian bagaimana informasi tadi harus diproteksi karena adanya suatu gangguan atau ancaman. Nah, di sini ada level-levelnya, ya. Jadi informasi tadi, ya, pengguna utamanya adalah memang people, ya, orang. Ya, jadi pengguna people yang secara teknologi, ya, jadi pengguna utama informasi tadi adalah orang, people, dan secara teknologi ini harus akan bertahap ya penggunaannya. Jadi mulai dari yang primer, nanti adalah pasti adalah sistem. Ya, jadi penggunaannya melalui suatu sistem. Ya, jadi kita masuk ya dalam suatu sistem informasi, ya maka
pertama kali yang nanti mengelola, ya, jadi menggunakan informasi tadi adalah sistem, ya. Kemudian satu sistem lalu di-share ya dalam local area, ya, dan sehingga akan di-share dalam sebuah jaringan. Kemudian antar jaringan nanti akan ada komunikasi satu sama lain, dihubungkan satu sama lain yang lebih luas, yakni dalam internet ini. Ya, sehingga nanti ada bertahap seperti ini, sehingga nanti juga perlindungannya juga bertahap. Jadi artinya ada suatu informasi tadi yang mungkin dalam kategorinya adalah konfidensial, kemudian ada yang internal, kemudian ada juga yang open untuk semua ini, sehingga dari sini mungkin kalau masih di sistem mungkin banyak ya, jadi persentase informasi yang bisa diakses ya, di dalam sistem ini, orang untuk bisa masuk ke sistem ini banyak ya yang bisa diakses. Nah, kemudian akan berkurang lagi persentasenya kalau misalkan sudah berada pada tataran network atau jaringan ya. Jadi antar satu sistem ya di dalam jaringan. Jadi mungkin tidak semua informasi yang ada di sistem itu kemudian di-share semuanya di network, tidak. Ada. Nah, apalagi kemudian secara lebih luas di internet ya. Jadi artinya akan semakin kecil lagi persentase informasi utama ini yang nantinya akan bisa disebarkan di internet ini. Oke ya, jadi mungkin yang di sini di konfidensial, yang mungkin kalau networknya masih dalam area lokal berarti masih internal begitu. Nah, sehingga yang di network internet ini sudah informasi-informasi yang sifatnya berlaku secara umum itu bisa diakses. Nah, kemudian terkait dengan gangguan ancaman yang mungkin timbul di dalam terhadap sebuah informasi, jadi aset informasi, maka ini ada beberapa bagian ya, jadi pengamanan ya. Jadi tadi teknologinya itu bisa melalui sistem network atau internet ya, dalam rangka penggunaannya, maka juga pengamanannya juga harus dilakukan dalam sistem pada jaringan dan pada internet secara teknologi. Nah, kita lihat pada secara teknologi, nah ini ada akses kontrol ya. Jadi informasi tadi sudah dilindungi oleh akses kontrol ya. Baik dia akan digunakan di dalam sistem, akan digunakan di dalam jaringan, atau digunakan dalam internet, maka tetap ini harus ada akses kontrol, jadi pengendalian terhadap akses, siapa saja yang boleh mengakses. Maka hak akses semakin ke sini, maka semakin sedikit begitu ya. Jadi informasinya maksudnya, jadi informasinya yang bisa terbuka sampai di internet itu bisa semakin sedikit. Nah, kemudian untuk backup, backup itu juga ini pada saat di sistem mau diakses di sistem pun informasi tadi harus di backup. Ya, harus ada lakukan backup dalam sistem tadi, atau ya dalam sistem juga enkripsi, harus dienkripsi. Jadi orang masuk dalam satu sistem informasi seperti misalkan kita di Sister ya, untuk bisa masuk di Sister ya kita harus punya login dan password ya, harus username password kita masukkan untuk kita sistem bisa mengidentifikasi hak akses kita apa saja. Itu tentunya dalam hal ini informasi tadi dalam bentuk enkripsi ini, sehingga kalau kita masuk diidentifikasi hak akses siapa kita, kemudian hak akses kita juga, sehingga semua sistem yang ada menjadi hak akses kita itu akan dibuka enkripsinya. Ya, tetapi untuk yang orang lain yang tidak punya hak akses ya harus masih ditutup ya, jadi masih dienkripsi, tidak didekripsi. Oke, nah berikutnya lagi di sini, sehingga pada level ini ada di sistem ini di waktu informasi masih diakses oleh sistem, maka ini tadi enkripsi, backup, dan akses kontrol. Oke, kemudian begitu informasi tadi sudah bisa dikelola, sudah diakses di dalam sistem. Nah, kemudian dari sistem itu kemudian akan di-spread ke dalam network atau jaringan. Jadi informasi-informasi tertentu yang sifatnya misalkan internal itu akan di-spread melalui jaringan yang ada ya, dalam hal ini jaringan lokal. Ya. Maka
Begitu dia di jaringan lokal, ya, maka di situ juga ada ini masalah dari sistem ke jaringan itu ada perlindungannya, yakni ada monitoring, ya, kemudian ada redundansinya, kemudian ada patch, ya, jadi bagian-bagian dan upgrade-nya, kemudian ada juga yang ini IDPS, Intrusion Detection dan Prevention System, ya, ini. Jadi di sini ada perlindungan terhadap ini atau pencegahan terhadap upaya-upaya orang untuk bisa menerobos pada sistem. Nah, ini harus dilindungi di sini, ada perlindungan di situ. Oke, termasuk juga nanti akses kontrol juga masuk juga, jadi ini ya diberikan di sini. Kemudian dari network lalu beberapa informasi mungkin nanti akan juga terbuka untuk umum sehingga akan bisa diakses di internet, ya, sehingga dari tahapan ini, ya, border yang ada pada network di sini, ya, terhadap internet itu antara lain ya tadi tetap juga akses kontrol, ya, siapa-siapa yang bisa atau informasi-informasi apa saja yang bisa diakses secara umum di internet, ya, itu lalu akan disaring di sini. Oke, kemudian proxy server, ya, karena terkait dengan internet nanti. Kemudian network IDPS, ya, network IDPS, jadi untuk mencegah juga termasuk firewall itu juga untuk mencegah, ya, bagaimana sebuah sistem itu bisa dilindungi, ya. Oke, kemudian adanya monitoring juga redundansi juga akan menjadi bagian penting juga di dalam pengendalian informasi. Nah, kemudian pada bagian yang sebelah kanan ini terkait dengan pengamanan terhadap ini people, ya, jadi pengamanan terhadap people, orang, pengguna, ini pengguna utamanya. Nah, pengamanan terhadap ini pengamanan informasi terhadap people, nah ini terkait dengan ini di sistem maupun di border information atau di border di network di sini, ini perlu ada policy dan law. Ya, jadi harus ada tata aturan, harus ada hukum, harus ada kebijakan yang mengatur. Nah, kebijakan dan hukum tadi bisa dibaca oleh people, nah people-nya tahu untuk apa yang dilarang, apa yang boleh, apa yang harus dikerjakan, apa yang ditanggung jawab, apa yang bisa menjadi kewenangan ini. Nah, sehingga dengan demikian sebelum mengakses informasi atau mengelola informasi yang ada, maka perlu ada suatu education dan training untuk people ini. Nah, ini untuk memberikan pengetahuan kepada mereka untuk bagaimana mengelola sistem informasi dengan baik dan juga mencegah kelalaian. Jadi mencegah suatu ancaman yang akibat dari ketidaktahuan seseorang, gitu ya. Maka itu sebenarnya lebih berbahaya juga. Ya, sama bahayanya dengan misalkan pencurian atau virus atau yang lainnya. Hingga education dan training itu diperlukan, ya, sebelum orang mengakses informasi. Nah, kemudian juga terkait dengan mitigasi. Jadi kalau misalkan seandainya sudah ada kejadian, ada bencana, ya, maka diperlukan security planning di sini, perencanaan keamanannya terkait dengan insiden respon. Ya, jadi ini adalah mitigasi, ini adalah langkah-langkah mitigasi itu, ya, insiden respon, kemudian ini adalah disaster recovery, ya, jadi recover setelah adanya bencana, kemudian ada business continuity, itu ya. Jadi ini yang inti termasuk pada proses mitigasi ini. Jadi insiden respon itu merespon pada saat insiden itu terjadi, kemudian disaster recovery itu untuk merecover setelah selesai ada insiden, lalu bagaimana mengembalikan nilai-nilai yang ada pada setiap aset, ya, walaupun nggak bisa sepenuhnya bisa dikembalikan. Lalu berikutnya setelah semuanya direcover, lalu ada business continuity, ya, bagaimana kelanjutan dari kegiatan, kelanjutan dari aktivitas organisasi itu. Oke, ini jadi ini adalah dimensi dari perlindungan pada informasi, ya. Jadi akhirnya karena ini tadi, ya, jadi informasi tadi pada prinsipnya digunakan untuk mulai beberapa level, ya, secara teknologi itu
Ya, dengan melalui teknologi kita bisa mengakses informasi, ya, baik itu di dalam sistem atau dalam area networknya, ya, jaringan, atau di dalam area yang lebih luas di dalam internet ini. Ya, kemudian pengguna utama di dalam informasi tadi adalah memang people, ya, sehingga ini perlu ada perlindungan, ya, secara teknologi dan juga secara people penggunanya tadi, ya. Secara teknologi ini banyak sekali border yang harus dibuat, ya, mulai dari informasi tadi, ya, sendiri, ya, untuk bisa diakses di dalam sistem, dia juga harus dilindungi. Kemudian beberapa informasi yang mungkin terbuka di dalam network juga harus dilindungi. Kemudian dari network, informasi yang kemudian harus dapat di-share di internet, itu juga harus ada ini perlindungannya. Ini, seperti itu. Nah, di sisi people, ya, di sisi people perlindungannya itu ya, terkait dengan education, training. Jadi orang itu harus diberitahu, orang itu harus disosialisasikan tentang fitur-fitur apa saja dan apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, gitu ya. Tetapi kalau misalkan sudah ada terjadi bencana atau disaster, maka ini kemudian perlu juga adanya perencanaan keamanan terkait dengan proses-proses mitigasi dari suatu sistem informasi. Nah, secara teknologi kita, ya, saya kira Anda juga sudah mengenal ini tentang implementasi keamanan itu secara berlapis, ya. Jadi misalkan ini adalah intern, ya, kemudian ada suatu ini network intrusion detection system, jadi sebuah jaringan yang digunakan untuk ini mendeteksi kalau misalkan ada penyusup yang masuk ini, ya, seperti itu. Kemudian ada firewall yang nantinya akan membatasi antara dunia luar, antara SIG network dengan trusted network di dalam, ya. Jadi jaringan yang di dalam dan jaringan yang ini, kalau ini internet, nah ini mungkin adalah jaringan lokal, ini seperti ini, ya, itu dibatasi dengan namanya firewall, ya. Jadi benteng yang kuat, ya, dinding anti api, ya. Sehingga artinya kalau ada sesuatu serangan yang di sini, mereka tidak sampai masuk ini, mengakibatkan dampak yang ada pada trusted networknya itu, ya. Sehingga akan ada ini dual home host, ya, kemudian ada internal filtering router, ya, jadi internal, kemudian ada router untuk filtering eksternal. Ini gambarannya di dalam teknologi. Sehingga di dalam parameter pada keamanan kita mengenal adanya titik-titik di mana perlindungan itu akan berakhir, ya. Jadi misalkan di sini kalau di dalam trusted network, ya, informasi tadi akan terlindung dengan aman, ya, ini seperti itu. Tapi begitu nanti sudah keluar ke untrusted network, jadi jaringan yang tidak aman, ya, tidak terpercaya, nah itu nanti akan ada demilitary zone-nya, ya. Jadi demilitary zone-nya atau buffer-nya, jadi area kosong, ya, antara inside dan outside dari di mana web server itu berada, ya. Sehingga ini akan dipasang external filtering untuk router untuk filtering eksternal. Nih, sehingga di sini adalah titik di mana perlindungan itu ini akan berpindah, gitu ya. Jadi artinya di sini sudah perlindungan sangat aman, ketat dan sebagainya, sampai masuk ke ini di daerah yang untrusted network, ya, daripada jaringan yang tidak aman, ya. Di internet itu adalah jaringannya tidak aman karena memang digunakan oleh banyak orang, ya, dengan banyak keperluan, banyak kepentingan, dan tidak semua orang yang ada dalam internet tadi terauthorize dengan satu sistem. Ya, tadi yang detail yang tadi, ya, demilitary zone-nya itu ada di sini, ya, suatu ruang kosong, ruang antara, ya, di ruang antara trusted dan untrusted network. Sehingga perlu adanya external filtering, lalu kemudian internal filtering. Nah, terkait tadi dengan dimensi terhadap pengguna
manusia tadi ya, dari aspek manusianya pengguna, maka fokus utama di dalam perlindungan informasi itu adalah ini tentang adanya policy, lalu bagaimana mengedukasi, mensosialisasikan policy tadi terhadap pihak-pihak yang berkompeten, ini berwenang. Oke, jadi di sini ada program yang disebut sebagai Security Education, Training, dan Awareness (SETA). Jadi artinya ada tingkatan juga. Jadi sosialisasi terhadap people itu akan bertahap ya. Jadi secara security education, ya, kemudian training, lalu awareness. Nah, setiap orang dalam organisasi perlu dilatih untuk peduli terhadap ini keamanan informasi. Ya, tapi tidak setiap orang itu membutuhkan pendidikan formal atau sertifikat dalam keamanan informasi. Ya, jadi ada awareness, ya. Jadi awareness itu untuk kepedulian. Jadi artinya kalau misalkan kita bekerja di suatu area, suatu ruangan tertentu gitu ya, maka ya semua orang yang bekerja di area itu harus aware, harus peduli terhadap keamanan ya yang ada di dalam lingkungan mereka. Gitu ya. Pertama, ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, jadi salah satu rencana ya, untuk bagaimana kita bisa misalkan dalam mitigasi itu kita bisa merespon pada saat insiden terjadi itu adalah misalkan kebakaran. Maka di beberapa tempat, di beberapa ruang dalam suatu gedung itu pasti seringkali kita temui adanya fire extinguisher yang warna tabung merah itu di tembok-tembok dengan dilindungi oleh kotak kaca atau kotak dari logam, tapi masih terlihat ada lapisan kacanya juga yang sehingga kita bisa lihat bahwa di situ ada fire extinguisher. Lalu bagaimana ngambilnya, bagaimana mengoperasikannya itu harus, sehingga ini yang harus menjadi kepedulian. Artinya kemudian ini lagi kepedulian misalkan penggunaan energi, itu misalkan kalau listriknya itu nyala terus ya. Nah, itu kalau misalkan nggak dipakai nyala terus ya. Ya selain juga tidak hemat juga akan ya mungkin akan berbahaya juga kalau misalkan terjadi konslet atau apa yang mengakibatkan bencana ya. Ya sehingga dengan demikian ini. Jadi itu bisa dilakukan misalkan ya untuk menarik orang untuk bisa aware, untuk bisa peduli. Mungkin ada tulisan, ada slogan, ada ya mungkin kalau di sini disebutkan adanya misalkan melalui pulpen, melalui video, ya melalui ada t-shirt, lalu ada mungkin di situ ada stiker yang ditempel ya. Ini untuk mengingatkan mereka misalkan hemat energi atau misalkan ada gunakan di fire extinguisher itu ada suatu petunjuknya bagaimana cara atau prosedur untuk bisa menggunakannya. Kemudian ada juga ini tulisan jalur evakuasi ya seperti itu, sehingga orang yang bekerja di dalam suatu ruangan tertentu, suatu area tertentu harus aware terhadap lingkungan di situ ya. Kalau misalkan terjadi apa-apa, mereka akan secara tanggap, secara cepat bisa mengetahui di mana arah dari evakuasi, kemana mereka harus lari, kemana mereka harus apa yang harus mereka kerjakan ini seperti itu. Nah, tetapi pada person-person tertentu ya diperlukan adanya suatu training khusus ya, yang dimana ini berkaitan dengan kalau awareness tadi semua ya, jadi awareness, kemudian training. Nah, ini pihak-pihak tertentu saja yang akan menangani ya masalah keamanan informasi tadi. Ya, sehingga mereka harus di training di sini. Kemudian kalau education ini terkait dengan pendidikan formal ya. Mereka harus punya kualifikasi di pengamanan di situ harus punya kualifikasi khusus ya, pendidikan tertentu education. Oke, ini. Nah, kemudian tadi kita juga ada dua yang tadi yang di awal kita sebutkan, yakni masalah strategic plan ya. Jadi strategic plan ya, jadi rencana-rencana strategik
digunakan untuk mengimplementasikan keamanan informasi itu di dalam kondisi yang normal. Tapi dengan kita juga harus bisa mengantisipasi kalau misalkan adanya suatu bencana, serangan terjadi, maka perlu ada contingency plan yang dalam hal ini sebagian besar dalam contingency plan, ya, bahkan semua ya dikatakan dalam contingency plan itu adalah strategi mitigasi. Ya. Jadi strategi pengelolaan risiko, ya, di kontrol risiko, ya, jadi yang pada bagian mitigasi ini akan sering kali terjadi ya. Seperti misalkan insiden respon plan ya difokuskan pada reaksi cepat ya jika ada serangan yang terjadi itu ya, kemudian ada disaster recovery plan ya, jadi difokuskan pada pemulihan sistem ya bila bencana tadi sudah lewat ini. Sementara untuk yang business continue plan itu terjadi ini bersamaan dengan disaster nih. Jadi dengan disaster ketika ada kerusakan dan memerlukan suatu keputusan gitu ya. Jadi bagaimana kelanjutan dari bisnis, bagaimana kelanjutan dari kegiatan ini, apakah harus di terminate atau mungkin harus dialihkan atau ya ini harus disesuaikan dengan apa nanti standar-standar yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi ya, sehingga ini dalam contingency plan ini ya terkait dengan ini, jadi harus ada business impact analysis ya dalam untuk memilih jadi ya kalau instant respon tadi ya, instant respon itu sudah kalau ada bencana atau ada insiden, itu sudah langsung harus direspon, selesai. Nah, ini terkait dengan ini, business assumption planning ini ke bawah ini ada lebih diutamakan untuk ini, memperhatikan bagaimana analisis bisnisnya ini. Jadi setelah untuk recovery-nya ya, jadi ini harus ada analisis bisnisnya, bagaimana merecovery, kemudian terutama lagi untuk bisa memastikan atau menentukan kira-kira keberlanjutan dari bisnisnya itu bagaimana ya, itu juga harus memperhatikan adanya ini, jadi analisis terhadap dampak bisnis itu ya. Jadi kalau misalkan dampaknya terlalu berat ya mungkin akan ada terminate di situ, tapi kalau misalkan masih bisa diantisipasi, sudah diusahakan sekian lama, nah ini ya maka mungkin tinggal sedikit ya bisa dilanjutkan. Jadi bagaimana kelanjutan dari suatu bisnis atau kegiatan organisasi. Ini timeline di dalam contingency planning tadi. Jadi baik pada tahapan insiden respon, kemudian disaster recovery, lalu pada business continuity. Nah, di sini akan jadi pada saat serangan itu berlangsung terjadi, maka ini yang ini incident detection tadi ya, jadi incident detection ya, jadi terjadi serangan, oke, maka ini pada saat itu harus bisa langsung dideteksi kalau ada serangan ya. Artinya kalau secara bencana misalkan kayak kebakaran jelas kelihatan saat itu terjadi bencana, terjadi kebakaran. Kemudian kalau misalkan banjir ya saat itu terjadi banjir sudah langsung kelihatan. Gempa bumi juga langsung terasa begitu. Nah, tetapi yang attack yang lain yang mungkin tidak bisa langsung terlihat, itu misalkan ada serangan, ada penyusupan pihak-pihak kepada suatu sistem ya, ini maka ini harus juga bisa dideteksi pada saat kejadian, sehingga akan menghasilkan suatu respon yang lebih cepat sehingga akan mencegah kerugian yang lebih besar. Jadi termasuk ya, jadi sehingga termasuk juga pada serangan-serangan yang ada pada sistem, ada penyusupan, ada penyalahgunaan data informasi, itu harus segera bisa diantisipasi, harus bisa dideteksi di sini untuk bisa melakukan suatu reaksi ya. Jadi kemudian untuk bisa setelah ada reaksi untuk bisa juga melakukan suatu recovery. Nah, di dalam disaster recovery tadi ada di disaster reaction, apa menjadi reaksi kita ya. Kemudian untuk bisa menetapkan bagaimana cara merecovery ya. Jadi
bagaimana kita bisa menyimpan ya operasi-operasi utama di dalam situs yang utama, ya, atau ada suatu backup yang harus bisa kita manfaatkan untuk bisa merecovery tadi. Ya, ini pasca ya, jadi pasca serangan, tapi dalam waktu beberapa jam saja ini. Itu harus ada incident reaction tadi harus ada, kemudian continuity reaction itu juga harus ada, lalu disaster reaction itu ya pada saat ya attack tadi hampir berakhir, kemudian pasca serangan itu ya ini ada disaster di sini. Nah, sementara untuk yang post attack itu ya dalam waktu beberapa hari ya, selanjutnya ya, kita sudah harus menentukan ya alternatif operasi yang lain ya, atau mungkin mau keputusan untuk mau melanjutkan operasi atau mengambil alternatif operasi yang lain, operasional yang lainnya. Ini, oke. Lalu juga ada disaster recovery dan juga ada incident recovery di sini. Nah, ini kemudian langkah-langkah utama pada contingency planning di sini meliputi adalah tadi business impact analysis-nya, ya, jadi analisis terhadap dampak terhadap bisnis, ya, jadi mengidentifikasi adanya serangan, ya, kemudian ada ancaman, ya, kemudian adanya analisis unit bisnis ya, pada setiap unit kira-kira dampaknya apa kalau setelah tadi ada serangan atau ancaman, dampaknya terhadap setiap unit bisnis itu apa. Mungkin juga akan ada skenario, ya, kemungkinan suatu serangan itu akan berhasil, ya, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Kemudian pengukuran terhadap kemungkinan kalau misalkan terjadi kerusakan. Ya. Oke, kemudian ada klasifikasi untuk pada rencana-rencana selanjutnya apa. Oke, dari business impact analysis, maka kemudian ada incident response planning, ya, mulai dari incident planning, kemudian deteksi, lalu bagaimana reaksinya, kemudian recovery di sini. Kemudian disaster recovery planning, ya, itu melalui rencana pada bagaimana recovery-nya, kemudian bagaimana memanage krisis, ya, jadi memanage krisis, mengelola krisis, kemudian bagaimana recovery, ya, jadi operasi-operasi. Kemudian pada BCP, Business Continuity Planning, lalu bagaimana kita mengadakan sebuah strategi untuk keberlanjutan. Bagaimana juga rencana untuk kelanjutan suatu operasi dan bagaimana untuk kelanjutan suatu manajemen di sini. Ya, ini intinya adalah penurunan dari turunan dari ini tadi, ya. Jadi contingency planning, ya, kemudian ini akan melibatkan analisis, ya, pada dampak bisnis, ya, kemudian mitigasi tadi bisa dijalankan dengan urutan atau dengan proses, ya, mulai dari incident response, disaster recovery, dan business continuity. Nah, ini manajemen krisis. Tadi di sini ada disebutkan ada manajemen krisis pada saat disaster recovery. Nah, ini adalah manajemen krisis adalah aksi yang dilakukan selama dan setelah bencana yang fokus pada personil yang terlibat dalam penanganan kelangsungan hidup bisnis. Ya. Bisa jadi, ya, jadi bisa jadi pada manajemen krisis itu begini. Jadi artinya, ya, kalau misalkan terjadi bencana gitu kan, ada kerugian, ada kan pasti ya pihak-pihak yang terkait, ya, misalkan apalagi pemilik, ya, usaha, ya, pemilik pengelola organisasi itu kan juga akan mengalami sesuatu yang dampak psikologisnya, tidak hanya fisik tapi juga psikisnya ini. Jadi sehingga orientasikan, ya, jadi untuk misalkan untuk mendukung, ada dukungan pada personil dan keluarga, ya, selama krisis berlangsung. Ini penentuan dampak terhadap operasi bisnis normal, kemudian memastikan masyarakat akan selalu update terhadap informasi yang secara aktual. Jadi artinya kalau krisis tadi sudah ditangani oleh badan-badan yang berkompeten, yaitu, nah,
upgrade atau update atau ini apa kemajuan ya. Jadi laporan-laporan setiap perkembangannya itu harus dilaporkan secara transparan ini. Nih, jadi komunikasi dengan pelanggan utama, supplier, rekanan, lembaga yang berwenang, organisasi industri, media dan pihak lain terkait. Jadi artinya kalau suatu organisasi pasti akan berkaitan dengan banyak hal, ya, banyak orang, banyak pihak. Itu sehingga dengan demikian manajemen krisis itu juga ditujukan tidak hanya pada organisasinya, tetapi juga pada person yang ada dalam organisasi maupun juga person yang ada di luar organisasi atau pihak-pihak di luar organisasi yang menjadi rekanan dari suatu organisasi tadi. Ya. Nah, secara secara misalkan kalau ada suatu insiden yang merupakan itu ada bagian dari pelanggaran hukum, maka pasti nanti akan ada keterlibatan dari penegak hukum. Ya, jadi misalkan kalau kebakaran itu karena kelalaian, ya, pasti nanti akan ada di penyelidikannya. Ya. Kemudian kejahatan cyber, ya pasti sekarang sudah ada undang-undangnya juga, ya, sehingga akan ini itu juga merupakan suatu pelanggaran hukum. Ya, ini jadi jika insiden merupakan pelanggaran hukum, maka organisasi perlu melibatkan penegak hukum dalam hal ini. Ya, dalam segala. Kalau misalkan kayak disasternya itu seperti gempa bumi mungkin enggak, jadi atau banjir ya mungkin tidak ada pelanggaran hukum di sini ya. Jadi karena itu sudah bencana murni. Tapi kalau misalkan kebakaran karena sabotase, kebakaran karena kelalaian, atau bisa nanti akan diselidiki penyebab-penyebabnya dan mungkin siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap seperti itu. Sehingga di sini ada keterlibatan penegak hukum harus ya. Jadi karena itu ada unsur atau misalkan indikasi atau dugaan untuk ini adanya pelanggaran hukum di situ. Nah, keuntungan di dalam melibatkan penegakan hukum di sini, jadi ada keuntungan, ada kerugian terhadap organisasi kalau misalkan melibatkan penegak hukum. Dalam hal ini, misalkan keuntungannya adalah bahwa pihak penegak hukum tadi akan lebih siap memproses bukti karena mereka memang expertnya di situ, ya, jadi keahliannya di situ. Dan organisasi dalam penegakan hukum tadi, maksudnya organisasi, ya, jadi organisasi atau perusahaan atau yang terkena bencana tadi memang tidak punya kewenangan untuk menghukum tersangka. Yang punya kewenangan misalkan ada kelalaian sehingga terjadi suatu bencana. Ya. Nah, dalam hal ini perusahaan tidak bisa menghukum. Ya. Tapi kalau untuk proses hukumnya itu ini ada penegak hukum yang nanti punya kewenangan ke situ. Kemudian penegak hukum memang disiapkan untuk menangani jaminan dan panggilan pada pengadilan, kemudian penegak hukum sudah terlatih untuk mendapatkan pernyataan saksi dan mengumpulkan informasi lain. Jadi mereka di dalam proses penyidikan mereka sudah punya kemampuan khusus ya untuk melakukan penyidikan, penyelidikan ya. Dan itu sehingga semuanya itu sudah ditangani oleh pihak penegak hukum ya, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan atau tidak perlu ikut campur di dalam hal ini ya, sehingga tidak ini salah satu keuntungan. Tapi kerugiannya sekali pihak penegak hukum mengambil alih suatu kasus ya, organisasi itu kehilangan kontrol. Jadi artinya organisasi harus siap setiap saat untuk misalkan apa-apa yang diperlukan oleh penegak hukum tadi melakukan suatu penyidikan ya, misalkan penggeledahan atau ngambil data, informasi ya, itu ini, sehingga perusahaan atau organisasi itu akan kehilangan kendali terhadap informasi yang mereka atau aset yang mereka miliki. Nah, kemudian organisasi mungkin tidak mendapatkan informasi tentang kasusnya dalam beberapa waktu, ya mungkin karena masih dianalisis, ya didalami, ya, sehingga kan tidak serta-merta itu kan bisa cepat itu lalu diinformasikan. Peralatan penting organisasi mungkin disita sebagai barang bukti. Ya. Jadi ada beberapa aset-aset yang mungkin nanti akan harus dilepaskan ya, dalam waktu sementara mungkin juga untuk barang bukti. Jika organisasi mendeteksi ada aksi kriminal maka wajib melibatkan ini. Jadi memang itu. Jadi kalau ada pelanggaran hukum maka harus melibatkan penegak hukum di sini ya dalam konteks adanya
insiden, adanya bencana, adanya gangguan, ancaman, serangan. Nah, itu. Nah, ini kan ada beberapa keuntungannya dan juga tetap ada kerugiannya. Artinya kontrol atau kendali oleh organisasi, karena memang organisasi memang tidak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap si pelanggar hukum. Oke, itu terkait beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam perencanaan suatu keamanan. Jadi artinya gitu ya. Jadi artinya karena keamanan informasi itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting, ya, jadi harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Nggak bisa ala kadarnya itu ya. Jadi pokoknya ada dilindungi, pokoknya ada bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mengamankan, bagaimana melindungi informasi. Karena banyak aspek nanti yang terlibat, ya maka ada satu blueprint di sini keamanan informasi yang akan memberikan panduan bagi upaya-upaya implementasi strategi metode keamanan informasi yang di waktu-waktu yang berlangsung secara dinamis. Oke, kalau bagaimana update-nya seperti itu. Harus ada perencanaan yang matang untuk keamanan informasi tadi, ya, baik perencanaan strategis maupun perencanaan kontingensi. Ya, jadi perencanaan strategis itu adalah pada untuk aktivitas kegiatan pengamanan secara reguler, ya, dalam keadaan normal. Tapi kalau ada sesuatu kejadian, ya, ada bencana atau serangan apapun yang terjadi yang memberikan dampak bagi keamanan sistem informasi, maka perlu ada perencanaan kontingensi yang dalam hal ini memuat secara utuh bagaimana mitigasi itu dilakukan bila adanya bencana, serangan itu terjadi. Oke, mungkin dari sini ada sesuatu yang perlu didiskusikan lagi terkait dengan perencanaan keamanan. Silakan. Saya mau tanya contoh blueprint itu seperti apa, Bang? Oke. Begini ya, jadi blueprint ya, yang contoh itu yang mudah itu gini, kalau misalkan kita bangun rumah ya, jadi kita bangun rumah, maka blueprint-nya itu ada ini, di mana jaringan listriknya, di mana jaringan jaringan ini, jaringan listrik, jaringan airnya. Kenapa? Listrik itu kan ada yang tertanam di tembok sehingga kita tidak bisa lihat di luar gitu ya. Ini sehingga kalau misalkan orang akan memperbaiki ada kerusakan dalam listrik itu kan akan melihat, kalau melihat dengan blueprint tadi akan lihat, oh ini dari pusat ini jaringannya ke sini, jaringannya ke sini, sehingga dia bisa ngambilnya atau memperbaikinya di mana, ya, menentukan atau menganalisis di mana kerusakannya terjadi seperti itu. Atau mungkin jaringan air, pipa airnya itu masuk ke dalam tembok, gitu ya, pipa air masuk ke dalam tembok sehingga, nah kalau misalkan bagi yang membangun sih oke-oke saja, dia tahu gitu ya. Tapi kan yang bangun rumah itu kan mungkin pada selang 10 tahun sudah ya tidak bertanggung jawab lagi terhadap rumah itu ya. Tapi misalkan bagi orang yang memperbaiki, orang baru kan akhirnya ini ada kok nyala-nyala terus ini pompa airnya, berarti ada kebocoran. Nah, kemana saja pipanya, di mana lokasi kebocorannya, nah, bagaimana strukturnya. Nah, ini kan harus bisa dilihat ini seperti itu. Ya. Banyak hal ya, jadi sehingga atau mungkin fondasi ya, jadi bagaimana karena tertanam di dalam ya, jadi fondasinya itu, nah, sehingga nanti dengan blueprint tadi akan kelihatan ya, di mana saja area dari rumah tadi yang nantinya akan bisa dimungkinkan untuk misalkan ditingkat ya, kalau misalkan fondasinya kuat maka ditingkat ini. Jadi dengan melihat itu. Nah, itu ilustrasinya ya. Jadi ilustrasinya suatu blueprint itulah gambaran lengkap dari kondisi ya, sistem atau apapun yang dibangun
sehingga nantinya akan mudah untuk dijelaskan atau kalau ada orang lain untuk memperbaiki atau mengupdate itu kan harus mudah. Nah, blueprint pada keamanan informasi juga demikian. Ya. Cuma memang ya blueprint dalam keamanan informasi akhirnya apa? Hal-hal yang terkait dengan ini. Ya, jadi memang blueprint itu harus dibuat di awal. Ya. Jadi blueprint itu harus dibuat di awal dalam sebuah perencanaan tadi, perencanaan keamanan informasi. Nah, sementara keamanan informasi itu harus dirancang, harus dibuat itu ya bersamaan dengan konstruksi atau perancangan sistem informasinya. Jadi sistem informasi, kita tahu ya, jadi artinya pada model untuk mengembangkan sistem informasi dengan model untuk mengembangkan keamanan sistem informasi itu punya model yang sama. Ya. Jadi salah satu modelnya waterfall yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tahapan-tahapannya itu sama, seperti itu. Nah, di dalam merancang keamanan, ya, maka itu harus membuat blueprint-nya lebih dulu. Ya. Jadi sama dengan tadi rumah, jadi harus ya kalau rumah misalkan kalau proyek yang besar mungkin harus ada blueprint dan spesifikasi bahannya juga harus diungkapkan. Tapi kalau biasanya kalau di dalam proyek-proyek yang kecil perumahan biasa gitu ya paling tidak skema itu ya, peta skema bagaimana strukturnya, kemudian fondasinya nanti berapa meter, kemudian mana saja yang nanti bisa berpotensi untuk bisa ditingkat, nah itu akan kelihatan ya. Jadi di dalam rancang itu akan kelihatan. Nah, demikian juga di dalam blueprint untuk keamanan informasi. Nah, di situ sudah ada policy. Ya, jadi bagaimana tata cara atau bagaimana prosedur untuk mengambil suatu kebijakan. Karena kebijakan bisa dinamis ya, jadi mungkin dalam waktu 1-2 tahun mungkin kebijakannya bisa beda. Ya, ini. Ya, maka untuk bisa menetapkan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar di dalam lingkup organisasi tadi, maka orang harus melihat blueprint-nya. Apa sih pedomannya untuk melakukan atau merubah suatu kebijakan? Harus ada pedomannya. Jadi panduannya. Ini. Jadi misalkan keamanan informasi di Fakultas Ilmu Komputer, misalkan Unpad Jember, ini mengacu pada model yang mana, misalkan ISO 27000, nah, berarti itu. Ya, maka kalau nanti berikutnya ada perubahan kebijakan atau policy yang akan diambil, ya ini harus melihat ini di pedoman di ISO standarisasi di ISO 27000 seperti itu. Nah, kemudian implementasi dari situ, jadi kebijakan. Kemudian beri kebijakan bagaimana merumuskan standarnya. Ya, ini. Ya, jadi bagaimana merumuskan standarnya sehingga di situ ada ketentuan-ketentuannya yang nantinya harus diikuti oleh semua orang yang akan mengembangkan. Ini bagaimana standarnya. Lalu bagaimana implementasinya? Ya, jadi bagaimana implementasinya? Jadi mulai dari ada kebijakannya, ya, kemudian bagaimana standar untuk menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan tadi, kemudian dari standar tadi lalu bagaimana praktisnya, ya, bagaimana implementasinya, itu ada pedoman, ada petunjuknya, itu blueprint. Kemudian nanti dalam implementasi juga ada ini, termasuk juga bagaimana edukasinya, ya, bagaimana langkah SOP edukasinya, termasuk sosialisasi, training, ya, kemudian teknologi yang mendukung apa, ya, jadi teknologi yang mendukung itu apa, itu. Jadi mungkin ya teknologi kan juga bergerak dinamis gitu ya, bergerak dinamis sehingga dengan adanya blueprint tadi maka pada perkembangannya mungkin yang menangani suatu sistem atau yang memimpin aja lah, yang manajemennya saja lah. Manajemen misalkan kalau di
universitas kan manajemen itu berganti setiap 4 tahun gitu ya, setiap 4 tahun. Maka begitu setiap tahun misalkan berikutnya manajemen berikutnya misalkan mengevaluasi ya, pentingnya lagi peningkatan keamanan informasinya misalkan dalam organisasi ini, maka ya mereka harus melihat blueprint tadi. Tidak sembarangan begitu apa ya sama orang mau merenovasi bangunan yang tidak sembarangan mereka, oh ini saya pengen di tingkat begini ini, tanpa melihat itu ya. Di satu bagian di tingkat nggak tahunya pondasinya pondasinya hanya cetek gitu ya, hanya kecil yang memang tidak diorientasikan untuk peningkatan. Ini itu kan akan menjadi sesuatu yang bahaya, sesuatu yang tapi kalau misalkan dia tahu, oh ini berdasarkan petanya, berdasarkan blueprint-nya di awal, gitu ya, ini ya apa namanya ini fondasi yang kuat di sini, yang potensi untuk bisa ditingkat itu di daerah ini, ya, sudah ada di sini sudah tertanam kolom-kolomnya atau yang memadai untuk tinggal meningkat, gitu ya, seperti itu. Nah ini kalau harus melihat itu blueprint-nya, jadi rancangan awalnya bagaimana. Ya sama dengan keamanan informasi tadi, rancangan awalnya bagaimana, sehingga di mana dengan melihat rancangan tadi, dengan melihat blueprint, ya, blueprint itu ya bahasa terjemahannya cetak biru, ya, cetak biru. Karena kenapa cetak biru itu biasanya karena kayak diorientasikan tadi pada rancang bangunan tadi, biasanya kan apa namanya dicetak pada kertas yang kebiru-biruan. Ini jadi itu merupakan tolak ukur, ya. Jadi pondasi utama, ya. Dalam blueprint di dalam keamanan informasi juga seperti itu. Jadi artinya bagaimana polisinya, standar apa yang dipakai, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana melakukan edukasinya, kemudian juga teknologi apa yang digunakan untuk implementasi itu harus diketahui di awal. Jadi artinya begini, karena mungkin pada saat pergantian pimpinan misalkan, ya pergantian manajemen, lalu manajemen baru itu akan melihat, wah ini kurang sip ini kalau misalkan ini dengan adanya teknologi baru ini harus diubah, harus dikembangkan ini supaya nanti lebih aman ya informasinya. Ya, tapi dia dalam melakukan suatu pengambilan keputusan, kebijakan, ya, atau merubah teknologi, ya harus melihat nih standarnya dulu, teknologi yang lama apa yang digunakan. Ya. Ini jangan-jangan misalkan, ya, karena teknologi tadi ini tidak hanya sekedar kita mengimplementasikan atau menginstall software-nya, tapi juga harus melihat bagaimana hardware kapasitas atau kemampuan dari hardware tadi juga harus kita perhatikan. Jadi jangan-jangan oke ini ada teknologi baru diimplementasikan, oh ternyata hardware-nya ya atau infrastrukturnya ini tidak mendukung ini ya, sehingga tetap harus memperhatikan yang sebelumnya. Sehingga blueprint tadi juga ya terkait dengan implementasi tadi itu bisa diupdate juga itu blueprint-nya. Jadi artinya sehingga akan jelas pada saat ini kita menggunakan teknologi X. Kemudian setelah 5 tahun, ada sejarahnya ini karena teknologi X sudah mungkin kadaluarsa, sudah tidak kompatibel lagi dengan teknologi yang ada sekarang, lalu digantikan dengan teknologi Y. Nah, seperti itu. Ya, sehingga akan melihat bagaimana kalau misalkan jadi sebagai panduan, ya, jadi sebagai panduan bagaimana kita bisa mengimplementasikan suatu keamanan, bisa mengimplementasikan sebuah kalau misalkan kalau ada update, ya, kalau ada update atau mau ada perubahan, ya maka tetap ini harus menjadi referensi. Ya, ini. Jadi itu Mas yang gambarannya untuk blueprint itu apa gitu ya. Jadi di situ di blueprint itu sudah ada pedoman-pedoman untuk bagaimana melakukan suatu implementasi tindakan terkait dengan bagaimana mengambil kebijakan, ya. Jadi kebijakannya tadi didasarkan pada
model keamanan apa yang dipakai oleh suatu organisasi, kemudian bagaimana merumuskan standar, kemudian merumuskan praktis, ya, implementasi praktisnya, kemudian bagaimana edukasinya pada person yang berwenang bertugas, kemudian juga bagaimana teknologinya. Jadi artinya bagaimana pengelolaan teknologinya, spesifikasinya apa saja, bagaimana. Nah itu nanti bisa di-upgrade sampai jadi sampai misalkan kalau memori, katakanlah memori itu bisa di-upgrade sampai berapa, gitu ya kan, nggak bisa sebesar-besarnya ini. Tadinya kalau misalkan itu memori 4 giga, upgradable itu misalkan 8 giga, maka kalau misalkan kita ingin, saya ingin lebih baik, nggak bisa kita begitu saja menambahkan sampai 16 giga, ya, bisa rusak sistem yang lainnya. Kita harus memperhatikan gitu. Seperti itu. Sehingga dengan demikian apa-apa yang dalam blueprint tadi ini akan menjadi sebuah pedoman bagi pengembangan sistem keamanan informasi pada masa-masa mendatang. Ya. Bagaimana implementasinya dan juga kalau mau perlu upgrade bagaimana pengembangan itu menjadi pedoman. Ya. Jadi blueprint tadi adalah sebagai sebuah pedoman untuk pengembangan sebuah keamanan sistem informasi. Mungkin begitu, apa sudah menjawab atau masih belum? Sudah. Oke, ya jadi itu ya gambarannya tuh. Tadi saya mengilustrasikannya dari kalau orang bangun rumah, nah itu mesti harus ada itu sehingga pihak-pihak berikutnya yang akan merenovasi atau mengembangkan di suatu waktu itu akan tahu ini. Misalkan listriknya ini berapa watt, ya. Jadi kemudian berapa watt itu akan dipartisi ke dalam beberapa ruangan. Ya. Misalkan ada trouble di satu ruangan, ya nggak perlu misalkan mematikan seluruh atau memutus seluruh jaringan, nggak perlu. Jadi misalkan ternyata ini dipartisi, yang rusak itu di suatu ruangan area ini nanti ikut saklar yang mana, cukup saklar itu saja yang dimatikan, yang lainnya tetap bisa beraktivitas begitu. Oke, ada lagi yang lainnya, silakan. Kalau mau tanya terkait teknis untuk wawancara itu, Pak. Oh ya. Oke, baik. Saudara, di MMP itu sudah saya sediakan untuk Dropbox-nya untuk Anda melaporkan itu. Dropbox itu akan dibuka pada tanggal 6 April. Ya, jadi mulai 6 April Anda sudah bisa men-submit atau mengupload tugas wawancara Anda, dan Dropbox akan ditutup pada tanggal 6 Mei, ya, di Dropbox itu 6 Mei. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi artinya Anda bisa melakukan wawancara terkait dengan keamanan sistem informasi pada suatu perusahaan, suatu instansi pemerintah atau organisasi yang lain di dekat kediaman Anda, di dekat tempat tinggal Anda, ya, di sekolah, ya, atau terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana mereka mengamankan informasi mereka, bagaimana mereka menggunakan informasi. Nah, kemudian yang kemarin pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bahasan ini manajemen risiko. Nah, itu potensial banyak sekali yang bisa di bahan-bahan pertanyaannya. Jadi apakah perusahaan atau organisasi ini memiliki antisipasi kalau misalkan terjadi risiko, akan terjadi suatu bencana, apa saja ini seperti itu ya. Jadi keamanan informasi. Jadi ingat bahwa keamanan informasi ini tidak hanya melulu kita melindungi, memprotek informasi, data, software itu aja, tetapi harus juga melibatkan keamanan yang lainnya terkait dengan keamanan fisiknya, keamanan komunikasi, keamanan personilnya ini, sehingga setiap organisasi itu mungkin bisa beda-beda di dalam mereka
memiliki policy, ya, memiliki suatu aturan internal untuk mereka bisa mengamankan informasi. Jadi itu aja. Jadi saya tidak menetapkan Anda harus bertanya ini enggak, ya. Jadi artinya apa saja sudah. Jadi intinya terkait bagaimana suatu organisasi itu mengelola informasi dan melaksanakan pengamanan terhadap informasi. Ya, syukur-syukur kalau mereka sudah punya sistemnya, bagaimana mereka bisa mengimplementasi keamanan informasinya. Misalkan, ini yang tahu informasi mengenai kayak misalnya kalau di toko atau di perusahaan makanan gitu ya, makanan atau di warung di warung-warung atau restoran gitu ya. Informasi yang penting bagi mereka apa? Ya tentunya aset informasi mereka ya menu misalkan itu. Nah, mereka bagaimana ya menu tadi hanya rahasia bagi chefnya saja, sehingga walaupun pelayan yang lain itu tidak akan tahu. Nah, akhirnya apa? Berarti menu itu adalah merupakan sebuah informasi yang konfidensial, kelompok pada konfidensial. Ya, sementara misalkan bagaimana tata cara penyajian, bagaimana pelayanan terhadap tamu, bagaimana prosedur mereka kalau misalkan ada tamu, ada orang yang memesan, itu bagaimana itu sudah menjadi informasi internal mereka, internal mereka. Sementara kayak menunya apa, kemudian harganya berapa, itu sudah menjadi informasi yang publik ya bagi suatu perusahaan. Lalu ini bagaimana mereka mengelola tadi ya, misalkan tadi mereka tidak punya sistemnya, maka untuk supaya melindungi bisnis mereka tentunya kalau misalkan ada orang yang mencuri menu itu kan merupakan sesuatu aset yang paling esensial ya di lingkup restoran itu, sehingga ya hanya orang-orang tertentu saja yang akan mungkin kalau misalkan itu pemiliknya langsung saja pemiliknya yang akan menangani, ya pasti menunya itu menjadi rahasia pemiliknya gitu ya. Ya, jadi kalau karyawan mungkin hanya karyawan terdekat yang dipercaya yang bisa mengetahui menu itu. Itu salah satu contohnya. Jadi artinya atau mungkin dalam di sekolah misalkan, data-data apa saja dan bagaimana mereka mengelola data, bagaimana mereka mendapatkan data informasi tadi, kemudian bagaimana mereka menggunakan informasi tadi, ini kan juga sudah merupakan sebuah sistem keamanan pada informasi yang ada pada organisasi tadi. Ya, bagaimana mereka mengelola itu kan juga harus memikirkan bahwa ini informasi tadi hanya berlaku untuk satu orang, berlaku untuk siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab, seperti itu kan. Jadi artinya tidak ada pedoman ya. Apa saja pertanyaan di wawancara, silakan. Jadi saya memberikan kebebasan kepada Anda. Ini dari awal perkuliahan sampai sekarang sudah banyak ya, jadi tentang karakteristik keamanannya, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian kalau misalkan ada risiko bagaimana manajemen risikonya, dan hari ini kita juga sudah melihat bagaimana perencanaannya, kemudian kita juga dulu sudah melihat mengapa keamanan informasi tadi penting gitu ya, karena ada serangan ya, ini serangan itu. Jadi misalkan ada pertanyaan misalkan kalau sudah ada ini ada punya server mereka, oke, ada punya server, kemudian mereka juga menawarkan produk-produk mereka kalau misalkan ada suatu perusahaan melalui internet ya, seperti itu. Lalu bagaimana mereka kalau misalkan kebetulan sudah punya website, bagaimana mereka mengamankan website mereka, apakah ada suatu fitur-fitur khusus yang mereka gunakan untuk mengamankan website mereka, firewall-nya apa bentuknya, dan bagaimana. Nah, itu bisa menjadi suatu lahan untuk pertanyaan ini. Bisa sebanyak-banyaknya sehingga tapi nanti Anda bisa merangkum itu sepadat mungkin untuk
dalam suatu laporan. Mungkin Kalau untuk pengerjaannya itu kelompok atau individu? Karena sedang pandemi juga, kemudian Anda harus menjaga protokol kesehatan, menerapkan secara ketat, maka saya membebaskan Anda untuk apakah individu atau kelompok. Tapi kalau melihat domisili setiap Anda itu bisa berbeda-beda, maka ya bisa sendiri gitu ya, sendiri tidak harus kelompok sendiri. Tapi kalau mungkin ada teman dalam satu domisili yang dekat, tapi kalau mau kelompok itu maksimal hanya 3 orang dalam satu kelompok, ya maksimal yang 3 orang itu maksudnya untuk memastikan bahwa setiap person dalam kelompok itu ini setiap person dalam kelompok itu punya peran gitu aja. Tapi saya sangat merekom itu untuk Anda bisa sendiri aja, jadi individu aja. Itu rekomendasi saya, jadi sendiri, sehingga nanti kan nanti kalau misalkan laporan itu Anda harus melaporkan dalam atas nama Anda sendiri masing-masing gitu ya. Sehingga akan kelihatan di situ siapa yang sudah mengupload laporannya ya, dan mana yang belum. Itu setiap orang itu secara individual itu mengupload laporannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Jadi kalau misalkan Anda memerlukan, jadi misalkan Anda menghubungi suatu instansi atau apa dan mereka mensyaratkan Anda untuk ini harus ada pengantar dari kampus ini, siap, kita silakan bilang ya membutuhkan, kemudian tujuannya kemana, itu pihak akademik nanti akan bisa membantu Anda untuk membuatkan surat pengantar Anda untuk wawancara di tempat ini. Tapi kalau misalkan nggak perlu, misalkan sudah kenal dengan yang punya organisasi atau lembaga, nggak perlu, misalkan ya udah langsung wawancara aja. Dan nanti di laporan itu, jadi di dalam Dropbox itu sudah kita berikan bahwa di situ ada harus ada nama lembaganya apa, di mana alamatnya, itu Anda sebutkan. Ada lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, maka kita sudah kelewat 7 menit. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian, dan sudah mulai bisa melakukan tugas wawancara ini, walaupun nanti digunakan untuk tugas di tengah semester yang kedua, sekarang sudah mulai digunakan ya. Apalagi nanti sudah mendekati itu tanggal 6 Mei itu kira-kira seminggu sebelum hari raya Lebaran itu. Tapi ya jangan sampai ini ya, nanti kalau mendekati deadline akhir itu jangan-jangan menumpuk ini, jadi sehingga sistemnya akan overload. Oh ya Pak, untuk tugas wawancaranya itu dijadikan proyek UAS atau beda Pak? Beda. Ya, jadi nanti ada UAS sendiri. Jadi kemarin ada respon, kemudian atau kuis, kemudian nanti juga ada UTS, kemudian ada wawancara tadi, ya, kemudian nanti jadi ada 4 komponen penilaian yang nanti kita lakukan seperti yang kita sudah sebutkan di awal perkuliahan kita. Baik, terima kasih saudara, dan tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan. Nah, ini sudah ada himbauan ini tidak ada mudik, jadi ya tapi harapannya Anda tetap menikmati, tetap bisa menghayati apa yang menjadi setiap langkah di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.